Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama kami Sinar 5 TV di acara seminar Hizib dan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Saya ingin bertanya Tuan Guru, bagaimana tanggapan Tuan Guru dengan adanya acara ini? Tanggapannya Tuan Guru terkait acara ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tentu sekali acara ini adalah merupakan acara yang merupakan sejarah pertama bagi Hizib Nahdlatul Wathon, bagi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon di Islamiyah, dan tentunya ini adalah perjuangan yang lumayan, walaupun tidak akan mungkin sempurna itu karena hanya sempurna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski kurang, misalnya ada kekurangan apa menurut pengakuan panitia, menurut yang dirasakan, itu ya wajar-wajar, tapi kami anggap ini adalah satu macam kesuksesan untuk langkah berikutnya untuk lebih berhasil. Insya Allah mudah-mudahan ke depan tentu akan ada upaya-upaya, mudahan ikhtiar-ikhtiar untuk lebih semarak lagi, lebih sempurna lagi, dan lebih besar lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya, terus tadi terkait masalah sosialisasi hijab di DKI Jakarta ini, terutama di ibu kota ya Tuan Guru ya. Tadi banyak juga antusias dari para peserta yang ingin menijazahkan ya. Terkait masalah pengamalan hizib ini seperti apa Guru? Pengamalan Hizib Nahdlatul Wathon sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di situ, yaitu amalannya terutama sekali secara berjamaah dan sebagaimana arahan apa yang disebutkan di dalam hizib itu sendiri. Nah, sedangkan kalau pribadi-pribadi itu kan boleh pilih mana yang paling diyakini, yang paling dirasakan, yang paling dianggap cocok bagi diri, itu kan sudah diberikan kebolehan pilihan. Tidak masalah, itu adalah untuk pribadi. Sehingga dengan dengan tonasinya, dengan lagunya, kalau andai kata tidak berlagu, kalau waktu sendiri itu tidak masalah, walaupun tidak berlagu. Yang kalau waktu berjamaah itu dengan waktu berhizib namanya, maka itu adalah harus dengan tonasi ataupun cara yang ditentukan itu. Kalau tarekat terkait masalah mursyidnya harus ditentukan dari PB. Kalau tarekat itu kan punya persyaratan, yang menerima pun juga kan punya persyaratan, ada mahalnya, ada ketentuannya. Tapi ketentuan itu kan ringan saja, hanya beriman, iman dan takwa. Kemudian ada persyaratan yang berikut, yaitu adalah bukan andai kata tidak mengamalkan itu karena satu dan lain hal situasi, itu tidak dosa, bukan masalah. Walaupun sudah baiat, bukan masalah akan jadi dosa, itu tidak masalah. Cuma sebaiknya ya mengamalkan. Lalu kalau tidak dapat mengamalkan karena situasi, itu adalah kan ada hak anjuran agama untuk bisa diganti atau istilah kita dikada misalnya. Tapi andai kata tidak, itu bukan wajib. Tetap yang wajib itu adalah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Jadi meski ini ada baiatnya, tapi bukan baiat untuk pengamalan itu. Jadi baiat adalah untuk keaswajaan, tidak boleh lepas dari syariat dan akidah. Terus terakhir Tuan Guru, terkait masalah tarekat ini kan tadi sedikit saya mendengar itu tarekat akhir zaman ya. Tolong sedikit kecil dari tarekat akhir zaman ini. Memang tarekat akhir zaman kan insya Allah mudahan mungkin tidak akan ada lagi tarekat yang diciptakan oleh siapa misalnya, walaupun itu secara tidak mustahil, tapi tarekat akhir zaman. Jadi diistilahkan tarekat akhir zaman itu karena memang tidak ada di akhir zaman ini tarekat. Lalu tarekat itu sebagaimana tadi, yaitu adalah untuk menyambut dan menyambung dan seterusnya menjaga visi misi tarekat yang diciptakan oleh para imam, para ulama dulu. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih.